Hai semuanya, hari ini saya akan membahas tentang satu kasus yang ada di sekitar kita, yang ada di sekolah, yang ada di lingkungan kita, yaitu bullying. Ada yang tahu bullying itu apa? Bullying atau yang biasa disebut dengan perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, maupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya. Perundungan atau bullying juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan maupun secara kelompok. Bullying bisa disebut juga perbuatan yang tidak baik yang dilakukan seseorang atau lebih kepada orang lainnya. Perbuatan tidak baik seperti apa sih yang bisa dikatakan bullying? Perbuatan tidak baik ini maksud bisa berupa hal-hal yang menyakiti secara fisik, seperti memukul, mendorong, dan juga yang lain-lain. Ada beberapa bentuk dan jenis dari bullying itu sendiri. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu bullying secara verbal. Apa sih bullying secara verbal? Bullying secara verbal ini biasanya menjadi awal perilaku bullying yang selanjutnya. Contohnya seperti julukan nama, celaan yang kita berikan kepada teman, fitnah, penghinaan, teror, pernyataan-pernyataan seksual, gibah, menggosip dengan teman, dan lain sebagainya. Bentuk dan jenis bullying selanjutnya adalah bullying secara fisik. Contoh bullying secara fisik adalah seperti menendang teman, memukuli teman, mencakar, merusak barang, meludahi, dan lain sebagainya. Jika tidak segera dihentikan perbuatan seperti ini, akan ada kecenderungan menjadi tindakan kriminal. Bentuk dan bullying selanjutnya yaitu bullying secara relasional. Bullying secara relasional dilakukan dengan memutuskan relasi hubungan sosial seseorang dengan tujuan pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Contohnya seperti pandangan mata yang agresif, cibiran, tertawaan, dan bahasa tubuh yang mengejek. Bentuk dan jenis bullying selanjutnya, yang terakhir ya, yaitu bullying elektronik atau cyberbullying. Merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan melalui sarana elektronik. Biasanya sih ditujukan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar, ataupun rekaman video yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti, dan menyudutkan korban. Setelah kita mempelajari beberapa bentuk dan jenis dari bullying, apakah teman-teman bisa melihat di sekitar kita adakah seseorang yang sedang dibully atau yang merupakan korban bullying itu sendiri? Ataukah teman-teman sendiri merupakan korban dari bullying? Nah teman-teman, jangan menyepelekan dampak bullying. Karena korban bullying akan mengalami hal-hal yang menyakitkan yang mungkin tidak dialami oleh pelaku bullying. Nah, kita akan bahas satu persatu cara menghentikan tindakan bullying. Yang pertama yaitu dengan komunikasi. Jika kamu termasuk korban bullying, pertama-tama tarik nafas yang dalam. Jangan biarkan kemarahan dan kesedihan menyelimuti dirimu. Kamu dapat mencoba berkomunikasi dengan si pelaku bullying. Tanyakan kepadanya, apakah ada kesalahan yang mungkin kamu lakukan hingga dia melakukan bully kepada kamu. Atau kamu juga bisa bertanya atau berkomunikasi dengan orang tua atau gurumu yang kamu anggap bijaksana. Ceritakan bahwa kamu sedang mengalami bully. Jika kamu tidak bisa berkomunikasi langsung dengan orang tua ataupun guru, kamu bisa menuliskan surat ataupun email. Nah, cara menghentikan tindakan bulian yang selanjutnya adalah tunjukkan dengan prestasi. Jika kamu dibully, bisa jadi karena si pembuli melihat kekuranganmu. Maka buktikan dengan prestasi. Jadikan bulian itu sebagai motivasi untuk kamu berprestasi. Kalau kamu berprestasi, si pembuli akan malu sendiri. Nah, cara menghentikan tindakan bullying selanjutnya yaitu mengambil sisi positif. Orang yang membuli atau si pembuli akan semakin semangat membuli jika korbannya menunjukkan reaksi tidak dapat mengelola emosi,
seperti merasa sedih dan merasa marah. Ketika kita dibully dan mengambil sisi positif dari bulian tersebut, maka kita akan lebih mudah mengatur emosi kita. Dengan demikian, si pembuli tidak akan merasa puas. Nah, cara selanjutnya adalah jalin pertemanan dengan banyak orang. Pernah memperhatikan nggak? Biasanya korban bully itu adalah temanmu yang suka menyendiri atau jarang memiliki teman. Nah, cara mencegah bullying adalah menjalin pertemanan dengan banyak orang. Kamu pun jangan segan-segan untuk berteman dengan temanmu yang tidak mempunyai teman. Pastikan juga pertemanan ini adalah pertemanan yang sehat alias tidak suka membuli. Karena jika kita punya banyak teman dan pertemanan itu sehat, maka si pembuli akan berpikir 2 kali untuk membuli. Kita tidak boleh segan untuk berteman dengan siapapun, karena kita bisa jadi pembela bagi mereka. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Yaitu yang paling utama adalah hargai perbedaan, banyaklah bersyukur dan percaya diri, serta tunjukkan prestasi dan tetap rendah hati. Karena perbedaan adalah anugerah. Terima kasih.